Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami Wanyudiani dari CGP Angkatan 5 Guru Penggerak DKI Jakarta akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama tentang murid, yang pertama masih memandang ada murid pandai dan bodoh. Yang kedua, prestasi akademik menjadi ukuran. Yang ketiga, murid kebutuhan khusus menjadi penghalang dalam pengajaran. Yang terakhir, murid yang tidak naik kelas adalah murid yang bodoh dan malas. Nah, inilah tentang murid berkaitan dengan sebelum kami mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana pembelajaran di kelasnya sebelum kami mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi seakan-akan bahwa itu adalah kita kuasai, kemudian kita isi secara penuh dengan kata bahwa guru adalah sumber segala ilmu. Sehingga murid datang dalam pikiran yang kosong. Yang kedua, lebih banyak metode ceramah dibandingkan metode-metode lainnya. Yang ketiga, mengajar dengan textbook. Jadi setiap kali mengajar ini, ya acuannya adalah dengan buku paket atau buku tema yang ada di diberikan oleh perpustakaan. Yang keempat, monoton, tidak variatif dalam mengajar. Nah, inilah kira-kira sebelum kami mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana ketika kami sudah membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ketika kata-kata menuntun, artinya di sini murid kita tuntun tentunya sesuai dengan kodrat alamnya, sifat karakternya, begitupun lingkungan yang ada pada murid tersebut. Dan terakhir adalah kodrat zaman, artinya pembelajaran juga tidak menutup kemungkinan adanya zaman yang hari ini adalah zaman teknologi informatika. Kita sesuaikan dengan sifat, lingkungan, dan kodrat zaman hari ini. Sehingga apa ujungnya? Bahwa murid tersebut mencapai keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, dan untuk orang lain juga setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari pemikiran ini baru kami mulai berpikir, mulai melakukan sebuah rencana, melakukan sebuah perilaku atau perbuatan untuk murid tersebut. Yang pertama, murid bukan lagi kertas kosong yang digambar sesuai kemauan orang dewasa. Artinya bahwa murid itu benar-benar sudah terisi. Nah, sekarang bagaimana kita menebalkan kertas kosong itu yang sudah ada itu, kita tebalkan itu menjadi baik lagi. Atau ketemukan potensi yang ada pada murid tersebut. Yang kedua, tidak ada lagi murid yang bodoh. Yang ketiga, pembelajarannya berbasis murid, dan murid. Yang keempat, pembelajarannya multi-inteligensi. Nah, ini kenapa diberikan pembelajaran multi-inteligensi? Karena ada beberapa murid yang mungkin saja dia hanya bisa di pengetahuan, atau hanya bisa di keterampilan, atau mungkin seperti misalnya hanya bisa di matematik, atau bisa di seni budaya, mungkin ada di agama, ya. Ini kita gali berdasarkan bermacam-macam multi inteligensi. Yang kelima,
Tugas guru tidak lain adalah menggali potensi murid sampai ia menemukan potensi dirinya. Jadi sekali lagi, kami tidak beranggapan lagi bahwa murid tersebut adalah bodoh. Nah, dari pemikiran dan perilaku ini, kami melakukan sebuah rencana strategis tentunya yang berkaitan dengan pemikiran PHD tentang pendidikan. Kami akan mengimplementasikan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran PHD. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya dan kearifan lokal. Karena kami tinggal di Provinsi DKI Jakarta yang syarat dengan budaya dan kearifan lokal, tentunya ini akan menjadi apa? Menjadi ladang kami, menjadi penguatan karakter kami dalam memperlakukan murid berdasarkan karakter budaya dan kearifan lokal. Berdasarkan budaya dan kearifan lokal tentunya Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita lihat bahwa DKI Jakarta ini, yang kelingan Betawi, dia mempunyai beberapa budaya. Yang pertama, dia suka mengaji, ya, baik bapak, baik ibu, baik anak, baik orang tua, semuanya sudah terbiasa dengan mengaji. Apalagi menghormati yang lebih tua. Kita bisa lihat di DKI Jakarta, di mana-mana ada masjid, ada musola untuk sholat gitu. Nah, dari pemikiran ini, dari karakter yang sudah ada di DKI Jakarta ini bisa kita tebalkan kembali. Dengan apa? Dengan pembiasaan. Misalnya, contoh adalah kegiatan keagamaan. Ya, yang setiap waktu atau setiap Jumat kita lakukan. Sholat duha, tadarus, ceramah agama. Yang ujungnya tentunya capaiannya adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, inilah penguatan pendidikan karakter budaya, kearifan lokal, ya, dari Provinsi DKI Jakarta yang budayanya adalah sering mengaji, ya, dan tentunya adalah lebih banyak orang-orang Muslimnya. Berikutnya juga kita kuatkan karakternya dengan permainan. Nah, berdasarkan kearifan lokal dari Provinsi DKI Jakarta, itu banyak permainan-permainan yang bisa menguatkan karakter. Nah, ini bisa kita munculkan nanti ketika akan sekolah. Contohnya di sini adalah permainan tok kada lubang, ya, gobak sodor, benteng. Itu adalah salah satu contoh-contoh permainan yang membangun karakter pada siswa. Nah, ini bisa kita kembangkan di sekolah kami dalam rangka menguatkan karakter. Ya, terutama di situ ada karakter yang tentunya capaiannya adalah profil pelajar Pancasila. Kreatif, mandiri, dan gotong royong. Ini juga adalah permainan gobak sodor, ya, masih berkaitan dengan kreatif, mandiri, dan gotong royong. Ini ada beberapa permainan yang mungkin akan kami lakukan di sekolah kami dalam rangka penguatan karakter berbasis budaya dan kearifan lokal. Bisa juga kami lakukan kegiatan sekolah kolaborasi dan program jaringan antar bangsa. Artinya apa? Kita di sini akan bermain, berbagi, dengan ada berbagi Indonesia dan dunia. Nah, kalau untuk konsep berbagi Indonesia ini artinya bisa saja siswa itu bermacam-macam asalnya gitu loh. Tidak mustahil, ya, tidak semua mungkin siswa atau murid tersebut dari asli Jakarta. Nah, ini bisa kita gali potensi beberapa siswa tersebut, beberapa murid tersebut. Misalnya ada beberapa siswa yang dari Jawa Tengah. Nah, mereka bercerita, kira-kira ada peran apa di daerah Jawa Tengah itu. Nah, mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, mencontohkan, buatlah sebuah permainan. Nah, ini adalah namanya permainan berbagi kolaborasi, ya, gitu. Apalagi dengan program jaringan antar bangsa. Nah, ini tentunya sekolah atau siswa tentunya punya basic bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini mungkin, ya, ini ke depan, ini adalah target ke depan. Jika memang
buat kita sudah bisa berbahasa Inggris, mungkin kita akan berkolaborasi dengan negara terdekat atau Malaysia, Australia, minimal negara Malaysia lah ya, yang masih serumpun dengan bahasa Indonesia. Nah itulah ya, sekolah kolaborasi dan program jaringan antar bangsa. Yang C ini masih berkaitan dengan budaya dan kearifan lokal. Nah, ada permainan yang namanya Market Day. Dan di sini murid-murid kita adakan semacam pasar ya. Yang isinya adalah apa? Siswa atau murid menjual makanan khas daerah Betawi atau mungkin daerah lain yang bisa ditampilkan situ gitu ya. Ini namanya Market Day ya gitu. Atau bazar ya, atau bazar. Bisa juga bazar ya. Tentunya dengan temanya adalah menjual makanan khas tradisional. Cakupannya bisa Betawi atau bisa cakupannya daerah-daerah lain. Tentunya ini juga bercapai pada profil pelajar Pancasila. Kreatif, mandiri, serta gotong royong. Nah itulah terkait dengan penguatan karakter berbasis budaya dan kearifan lokal yang insya Allah nanti akan kami terapkan di sekolah kami. Nah, sekarang bagaimana strategi pembelajarannya? Nah, tentunya strategi pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD yang tadi adalah pembelajaran basis proyek yang berfokus pada profil pelajar Pancasila. Nah, nanti akan kami kembangkan bermacam-macam proyek, tentunya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dan juga akan terintegrasi dengan mata pelajaran. Ada discover learning, ada inquiry learning, dan pembelajaran berbasis masalah, dan yang lebih menarik lagi, ini pembelajaran berbasis STEAM, science, kan, teknik, education, engineering, art, dan mathematics. Nah ini juga bisa kami kembangkan di sini. Ini salah satu strategi kami nanti dalam membuat murid-murid berfokus pada kegiatan ini. Yang terakhir, metode pembelajaran menggunakan metode diskusi, eksperimen, karya wisata, dan discovery. Nah, inilah implementasi pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.